Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 31 Januari 2024 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Giacinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang boleh kami terima pada hari ini. Dalam rahmat itu juga kami mohon agar Engkau menyertai hati dan pikiran, sehingga kami mampu memahami apa yang hendak Engkau berikan pada kami. Semoga atas bacaan pada hari ini, kami semakin mampu melaksanakan tugas dari-Mu, sehingga kerajaan Allah semakin nyata di dunia. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 24, ayat 2, dan dilanjutkan, ayat 9 sampai dengan 17. Sekali peristiwa, Raja Daud berkata kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Katanya, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Betsiba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu Yoab memberitakan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, "Pilihlah dari ketiga bencana ini. Akan terjadi 3 tahun kelaparan di negerimu, atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu, sementara mereka itu mengejar engkau, atau akan terjadi 3 hari penyakit sampar di negerimu. Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayang-Nya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Betsiba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengancungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia bersabda kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu."
Waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Ketika melihat malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, berkatalah Daud kepada Tuhan, "Sungguh, aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi ditimpa kesesakan. Kendati banjir besar terjadi, ia tidak akan terlanda. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Engkaulah persembunyian bagiku, ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku sehingga aku luput tak bersorak. Ya Tuhan, ampunilah semua dosa kesalahanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku.
Alleluia, alleluia, Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6, ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Kegagalan, siapa takut? Renungan dibawakan oleh Frater Andreas Mariano. Kegagalan saat melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan kerap kali menimbulkan banyak kekecewaan. Terlebih bila disaksikan banyak orang. Hinaan, cacian, cibiran, dan ketidakpercayaan muncul dengan sendirinya. Akan tetapi kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Sebab dari kegagalan itulah membuat daya analisis atau perhitungan menjadi kuat. Asal saja mau membuka diri untuk bangkit kembali dengan penuh semangat, maka tidak ada kata terlambat untuk melakukan banyak pembaharuan terhadap diri agar menjadi semakin lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah di kampung halamannya, yaitu di Nazaret. Ketika pada hari Sabat, Yesus mengajar mereka dengan penuh kuasa, sehingga mereka menjadi takjub. Rupanya pengajaran Yesus amat berkesan dalam kehidupan mereka. Kesan yang luar biasa ini akhirnya mereka pertanyakan dari mana kuasa yang Yesus miliki. Mungkin orang-orang di sana berpikir bahwa Yesus juga berasal dari kalangan mereka. Berasal dari kampung halaman yang sama dan punya pola pikir yang sama juga. Kemudian mereka kecewa bahwa latar belakang Yesus tidak menjamin dengan kuasa yang ia ajarkan di rumah ibadat. Latar belakang Yesus juga yang dilihat oleh mereka sebagai orang sederhana, tidak menyurutkannya untuk mengadakan sedikit mukjizat untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Akhirnya, pernyataan ini keluar dari mulut Yesus. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempatnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus.
Pewartaan dan misi Yesus yang baru saja kita dengar adalah kegagalan. Kegagalan ini menandakan bahwa bagian itu tidak terpisahkan dalam kehidupan. Peristiwa ini juga menjadi contoh kepada para murid bahwa dalam misi pewartaan Injil tidak terlepas dari kegagalan yang menimbulkan banyak kekecewaan. Hal ini menjadikan para murid siap untuk menerima tantangan yang ada. Maka seperti pengantar di atas tadi, tidak ada kata terlambat untuk melakukan pembaharuan diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini juga kiranya berlaku untuk kita semua sebagai umat beriman yang percaya akan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu dalam sekolah, kuliah, maupun pekerjaan, kerap kali menemukan hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Namun hal ini tidak membuat kita berkecil hati, sebab kita pasti telah melakukan yang terbaik. Kita semua sebagai umat beriman dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil. Pewartaan itu juga dapat kita temukan dalam kegiatan sehari-hari. Anda semua yang sekolah maupun kuliah melakukan pewartaan dalam studi dengan mengembangkan diri, rajin dan tekun. Demikian juga untuk Anda yang bekerja dalam profesi apapun itu. Jadikan pekerjaan Anda sebagai Injil yang diwartakan untuk sesama. Jadikanlah dan adakanlah mujizat dalam pekerjaan-pekerjaan itu ataupun dalam studi-studi Anda. Mujizat dalam hal ini bukan mengadakan keajaiban seperti yang Yesus lakukan, tetapi mujizat berkat yang Anda bagikan kepada sesama. Semua yang kita lakukan itu juga perlu kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Allah. Semoga dalam segala hal kita semua dapat menjadi berkat dan sukacita untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menunjukkan cintamu kepada kami. Berkatilah niat dan usaha kami pada hari ini, sehingga kami juga dapat memberikan yang terbaik dalam pekerjaan-pekerjaan kami ataupun studi-studi kami. Semua ini kami lakukan dengan hati dan tulus untuk kemuliaan nama-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.